Silakan boleh duduk dan kalau boleh jangan kembali ke belakang ya teman-teman. Saya minta dengan penuh kasih dan cinta ya. Boleh yang di sebelah kiri saya mungkin boleh maju lagi. Nih the girls mungkin boleh maju lagi ya. Biar saya juga sharingnya nggak terlalu jauh ngeliat ke belakang ya. Mungkin yang di belakang juga boleh maju, cewek atau siapa lagi di belakang boleh maju ya. Biar saya kelihatan teman-teman ya. Oke, lagu tadi yang terakhir itu lagi menjadi lagu favorit saya hari-hari ini teman-teman. Dikatakan di awal kan kau singkirkan semua keburukan. Mungkin boleh ditampilin teksnya. Nah, kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap karena ada Yesus. Next. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan karena ada Yesus. Yesus hadir di hidup setiap kita. Itu enggak punya jadwal yang kita tentukan. Tapi dia hadir every time dalam hidup setiap kita, amin. Yang percaya kalau Tuhan hadir kapanpun, dimanapun kalian berada, boleh angkat tangannya dalam hidup kalian. Dan saya percaya dari awal tahun sampai sekarang tanggal 1 bulan 12, 1 Desember. Nggak kerasa ya teman-teman, udah bulan Desember aja ya, bulan depan udah ganti tahun. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan adalah Tuhan yang sama yang gak pernah meninggalkan saya dan teman-teman semua, amin. Dan hari ini temanya tentang Shine Like Star. Hari ini bulan Desember itu tema besarnya di tempat ini adalah The Star Generation. Boleh ditampilin Daniel, poster tanggal 12. Nah, tanggal 12 nanti Ibu Gembala kita akan membagikan sesuatu hal yang ajaib tentang The Star Generation, generasi bintang. Kenapa Star Generation? Apakah karena hari ini atau bulan ini dari bulan Desember ya, yang udah pasti akan Natalan, banyak bintang-bintang dan segala macam? Saya rasa enggak. Tapi satu hal yang pasti, kita, saya dan teman-teman semua akan menjadi generasi yang akan menyinari bukan cuma hidup kita, bukan cuma keluarga kita, tapi semua orang yang ada di sekitar kita. That's it, the Star Generation. Sebelum nanti saya mengundang kalian semua hadir tanggal 12 ya. Ini sangat penting, ini sangat luar biasa. Dan sebelum kita menempuh tanggal 12 nanti, minggu ini dan minggu depan akan dilanjut oleh Cilivia akan membekali setiap kita. Dan hari ini tentang Shine Like Star. Artinya apa? Tadi boleh lanjut ke slide. Slide pertama. Shine Like Star artinya bersinar seperti bintang. Dan kita sama-sama yakin dan sama-sama percaya bahwa bintang itu punya sinar, benar? Bintang itu bukan bintang yang redup, bukan bintang yang gelap, ya kan? Tetapi bintang itu adalah bintang yang bersinar terang. Mungkin kalau dari sini kita lihat ke langit cuma kecil setitik, tapi kalau mungkin kita ada kesempatan kita mendekati bintang itu sangat terang sekali teman-teman. Kalian boleh cek, kalian boleh telaah seberapa terangnya bintang menyinari kegelapan langit di malam hari. Dan fungsi bintang next adalah menyinari kegelapan. Coba bayangkan di padang gurun ya, yang udah pasti nggak ada listrik, nggak ada lampu jalan, nggak ada lampu apapun lah, nggak ada lampu merah. Padang gurun yang kalau siang hari panas, matahari terik, tapi begitu malam akan menjadi sebuah padang yang gelap gulita, tidak kelihatan apa-apa. Dan kalau nggak ada bintang yang bertebaran di langit di sebuah padang,
mungkin benar-benar akan menjadi sebuah tempat yang gelap sekali teman-teman. Tetapi kalau ada bintang yang menyinari kegelapan malam, even tidak terang dan tidak terlalu jelas, tetapi itu akan menyinari kegelapan yang ada di tempat itu. Dan saya dengan teman-teman semua malam hari ini, kita akan menjadi anak-anak yang akan menyinari bukan cuma mungkin adik kita, kakak kita, teman-teman kita, tapi semua orang yang ada di sekeliling kita. Siapa sih yang mau jadi berkat buat orang lain? Boleh angkat tangannya. Menjadi kebaikan buat orang lain, menjadi contoh yang baik buat orang lain, saya rasa semua pasti mau. Dan itulah kita menjadi generasi, menjadi anak-anak yang punya terang kemuliaan Tuhan. Next. It will happen if. Mungkin ini 3 hal yang sudah sering kalian dengar, tapi inilah dasar yang kuat untuk kita menjadi anak-anak terang. Ini adalah dasar yang kuat untuk kita menjadi the star generation. Untuk kita bisa menjadi shine like star, bersinar seperti bintang. Yang pertama, takut akan Tuhan. Ini adalah harga wajib yang gak bisa ditawar. Kita gak mungkin menantang Tuhan. Tuhan sini loh, gue gak takut sama Tuhan. Gak mungkin. Setiap orang, setiap anak-anak yang punya latar belakang menjadi orang Kristen akan diberikan didikan untuk kita takut akan Tuhan. Dari kalian mungkin sekolah minggu, ibadah remaja, nanti akan menjadi orang dewasa. Kita punya didikan yang sama untuk kita takut akan Tuhan. Ini adalah hal yang penting. Kalau kita nggak takut akan Tuhan, bagaimana kita mau jadi anak-anaknya Tuhan? Contoh, kalian sama orang tua. Ada di sini yang nggak takut sama orang tua? Boleh angkat tangannya. Ada yang menganggap orang tua adalah teman sebaya kalian. Lu pah sini pah gitu kan. Mah sini, mah lu sini mah gitu kan. Saya rasa nggak ada anak-anak yang istilahnya tidak takut sama orang tua. Hormat, taat, dan itulah kita kepada Tuhan teman-teman. Takut akan Tuhan ini penting. Modal awal untuk kita menjadi bintang-bintang yang akan bersinar di sisa tahun ini dan bahkan di tahun depan. Hidup kita akan berbeda kalau kita takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, hidup di dalam firman. Firman yang kalian dengar everyday dalam mungkin devotion di sekolah, kalian dengar di tempat ini, nanti minggu dengar di gereja kalian masing-masing. Bukan cuma sekedar didengar, dibaca and finish. Enggak. Tapi firman itu harus dihidupi. Kita harus menghidupi firman yang kita baca, yang kita yakini, dan yang kita imani dan kita percayai. Karena firman Tuhan adalah pegangan hidup kita. Itu kayak merupakan senjata utama kita untuk kita bisa menjalani hidup kita sehari-hari. Contoh kalau lagi ngalamin kesusahan, ada firman yang bisa membangkitkan perasaan kita kalau kita lagi susah. Kalau kita lagi sakit, ada firman yang berkata untuk kita kuat dan kita akan mengalami kesembuhan. Kalau kita lagi ngelakuin dosa, ada firman, ada hukum Tuhan, ada hukum Allah, ada 10 perintah Tuhan yang berkata dalam hidup setiap kita. So, firman bukan cuma didengar malam hari ini, kalian dengar saya ngomong di sini, lalu kalian pulang udah lupa belas. Saya cek minggu lalu siapa yang datang LG. Boleh angkat tangannya? Yang tinggi dong teman-teman. Saya percaya kalian semua udah pada mandi kan? Minggu lalu siapa yang khotbah? Siapa? Ini mah Mas Hela. Ya, coba Fitki. Ya. Masih ingat gak? Sela ngebagiin ada 3 poin.
3 poin yang saya bagiin minggu lalu. Benar ya saya? Ada poin-poinnya. Ada yang ingat? Ada yang berani jawab? Kalau berani jawab, jangan kasih contekan dong. Kalau bisa jawab, saya kasih hadiah. Tuh. Ada yang mau jawab? Saya, ayo. Berdiri dong. Yang kencang. Kamu bawa mic gak? Bawa ya. That's right. Nanti pulang ketemu saya ya. How to mature, benar kan? Tahu diri dan sebagai tanda kepemilikan. Yemima coba. Ada yang ingat Yemima sharingnya utamanya tentang apa? Simple banget nih. Ada yang ingat gak? Jangan saya lagi, yang lain. Ada? Saya kasih hadiah lagi nanti kalau ada yang ingat. Ada gak yang mau jawab? Saya hitung sampai 3 nih. 1, 2. Ya gak ada guys. Yemima minggu lalu dia sharing untuk kita datang dan mencari Tuhan in all things, dalam segala keadaan. Benar ya? Makanya kenapa firman itu penting? Untuk mengingatkan, untuk meremember kita, mengingatkan setiap kita. Bahwa firman yang kita dapat bukan untuk firman yang cuma-cuma. Tapi firman yang kita dapat untuk mengingatkan setiap kita. Hari ini kita berbicara tentang shine like star. Bagaimana kita menjadi terang di dalam kegelapan. Bagaimana kita akan menjadi bintang-bintangnya Tuhan yang bersinar menyinari dunia ini. Tetapi yang sering kita temui, next, kegelapan malah menutupi terang Tuhan di hidup setiap kita. Pergaulan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Yang harusnya kita menjadi terang, tapi terangnya redup. Karena yang iblis kasih itu lebih kuat dan lebih enak dan kita menerimanya itu dalam hidup setiap kita. Tetapi yang Tuhan mau kita mengalahkan semua apa yang iblis tawarkan bagi hidup kita. Bukan kita menerima apa yang iblis tawarkan, no. Tapi yang Tuhan mau malam hari ini ya, kita menjadi terang untuk menyinari kegelapan. Bukan kita menjadi gelap untuk menutupi terang Tuhan di hidup setiap kita. Simple. Jadi terang, bukan jadi gelap. Oke? Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Firman-Nya dengan jelas berkata, hendaknya terangmu, saya dan teman-teman semua bercahaya di depan orang. Bukan berarti kita kalau ketemu orang kita bawa senter, nih gua terang. Enggak. Tapi dengan perbuatan, dengan tutur kata kalian, itulah terang yang bisa kalian perlihatkan di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Ada Yesus di hidupmu, Tuhan hadir di hidup teman-teman semua. Maka firman ini menjadi nyata dalam hidup setiap kita. Amin. Ada nggak yang mau jadi gelap? Atau ada yang mau bikin temannya cilaka atau menjebak temannya? Ada, saya rasa nggak ada. Dan saya rasa semua pengen menjadi orang atau teman yang baik untuk sekitar kita. Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat yang ketiga berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahayanya yang terbit bagimu.
Ada lagu dari tempat ini dengan judul yang sama, Yesaya 60. Di mana kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya terang kemuliaannya yang tinggal dalam hidup kita. 2 kali dikatakan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 1 dan juga ayat 2. Kemuliaan Tuhan terbit, terang Tuhan terbit atasmu. Di saat kita pertama kali berkata, Tuhan, aku menerima Engkau sebagai juru selamat dalam hidupku, yang istilahnya adalah lahir baru, maka hal itu juga ada terang Tuhan yang mulai turun dalam hidup kalian semua. Dan yang namanya terang itu perlu dijaga, teman-teman. Yang namanya terang Tuhan dalam hidup kita itu perlu dijaga. Caranya gimana? Ya tadilah, takut akan Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Itulah yang harus kita perbuat untuk menjaga terang Tuhan tetap menyala di hidup kita. Tadi yang saya katakan, kalau iblis datang menawarkan sesuatu yang enak, saya boleh katakan kalau dosa itu sangat enak, teman-teman. Dosa itu nikmat, benar? Sangat nikmat dosa itu. Dan banyak anak-anak Tuhan yang jatuh, yang gugur dalam fase ini. Tetapi kalau kita bisa menjaga ini, kita bisa menjaga terang Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya kita gak akan menjadi anak-anak Tuhan yang redup. Tetapi kita akan tetap bersinar, menyala, menyinari teman-teman kita. Tuhan cuma pengen satu hal malam hari ini. Dia menghendaki saya dan teman-teman semua menjadi terang atau menjadi bintang-bintang yang bersinar. Tuhan gak mau kita menjadi gelap, tapi Tuhan mau kita menjadi terang. Di belakang ini gelap nih, ini kalau gak ada lampu, ini gak nyala, lampu Natal mati, akan jadi gelap gulita. Gelap, kita gak bisa lihat apa-apa. Ruangan gelap aja kalau gak ada lampu, kita gak bisa lihat apa-apa. Bagaimana kalau hidup kita gelap, teman-teman? Kita gak akan pernah melihat rencana Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup setiap kita. Makanya kita perlu menjaga terang itu tetap menyala dalam hidup kita. Ada kalimat from darkness into light. Mana slide-nya terlalu tampilin? Ya. Dari kegelapan menjadi terang. Kalau ditanya kok pernah nggak di dalam kegelapan? Pernah. Saya pernah menjadi anak gelap, teman-teman. Ngelakuin semua apa yang enak menurut saya, menurut daging saya. Gak mau mengenal Tuhan, gak mau menerima Tuhan, gak mau dengar firman, gak mau takut sama Tuhan. Yang saya lakukan adalah yang enak buat diri saya. Dan kalau ditanya secara daging enak gak? Enak. Tapi lama kelamaan hidup saya jadi gak jelas, teman-teman. Gak tahu tujuannya apa, gak tahu mau jadi apa. Pernah saya datang ke tempat ini dulu masih namanya PDKM. Ditanya, kamu mau jadi apa? Itu awal-awal saya masih tobat jatuh. Ditanya, kamu mau jadi apa nanti? Saya gak bisa jawab. Saya jawab, saya mau nikmatin hidup, saya bilang gitu. Karena saya gak membiarkan terang itu menyala dalam hidup saya. Dan akhirnya saya nggak tahu mau jadi apa, mau seperti apa, mau bagaimana hidup saya ke depan. Dan ketika sadar bahwa ini hidup saya ini mau kemana sih? Kayak tiap hari dosa terus, tiap hari ngelakuin dosa terus. Lama-lama capek, teman-teman. Sampai akhirnya ada suatu momen ya saya kembali dan saya terima Tuhan sekali lagi.
untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang bersinar, perlu ada dorongan dan kemauan dan komitmen. Itu yang sangat sulit. Bicara tentang komitmen, ini yang kadang anak-anak muda belum bisa menang dalam kalimat komitmen. Komitmen ikut Tuhan, komit baca Alkitab, komit berdoa, komit membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Mudah gak? Susah teman-teman. Awal-awal saya harus ngelakuin itu tuh susah banget. Aduh ngantuk, udahlah nanti lagi. Baru baca 1-2 ayat, tak taruh Alkitabnya. Berdoa, Tuhan terima kasih, tidur saya. Untuk kita bisa komit ngelakuin apa yang Tuhan pengen, emang tidak mudah teman-teman. Tapi bisa kalau kita benar-benar menyertakan Tuhan di hidup kita. Hari ini, yang tahu keadaan hari ini seperti apa adalah diri kalian masing-masing. Kalian mau menjadi anak-anak yang bersinar, menjadi anak-anak yang punya terang Tuhan yang bisa menjadi berkat buat teman-teman kalian. Ya start dari diri kalian masing-masing. Kita gak bisa ngandelin orang tua, gak bisa ngandelin kakak rohani, gak bisa ngandelin siapapun. Kalian cuma bisa ngandelin Tuhan dalam hidup kalian semua. Kalau kalian mau hidupnya dipenuhi dengan terang Tuhan, hidup kalian boleh bersinar, menyinari sekeliling kalian. Cuma kalian dengan Tuhan. Saya gak mungkin memonitor semuanya selama 24 jam. Ketua Segov juga gak mungkin bisa memonitor semuanya selama 24 jam. Tapi Tuhan bisa melihat kalian selama 24 jam. So, hari-hari ini coba koreksi. Kalau lagi gelap, udah mulai redup, bilang sama Tuhan, Tuhan kasih baterai yang baru. Saya mau ganti lampunya, supaya lampunya terang lagi. Biar hidupku terang lagi Tuhan, gak redup dan jatuh. Tapi terus naik, naik dan tidak menjadi turun. Next. Be a star of God in this world. Ya, jadilah bintang-bintangnya Tuhan di dunia ini. Bukan menjadi bintang yang tanpa Tuhan dalam diri kalian untuk dunia ini. Dunia ini banyak bintang-bintang yang kita kenal. Artis-artis, semua orang-orang terkenal kita bisa lihat. Tapi enggak semua hidup di dalam Tuhan. Benar? Penyanyi favorit saya, Semi Simulangkit pernah jatuh. Ya. Siapa lagi pernah jatuh dalam kegelapan? Even orang Kristen, even anak Tuhan pernah jatuh. Banyak bintang-bintang yang gemerlap di dunia ini. Tapi enggak semua bintang-bintang itu punya Tuhan di dalam hidup mereka. Dan malam hari ini, kalau kita mau menjadi bintang yang bisa menyinari dunia ini, pastikan Tuhan ada di hidup kalian semua. Jangan kita menjadi bintang dengan kebisaan kita, dengan kemauan kita. Tapi biar Tuhan yang memimpin setiap hidup kita menjadi terang yang bersinar untuk sekeliling kita. Caranya gimana kok? Saya hari ini gak panjang-panjang, ada 3 hal. Next. Oh mati. Bagaimana untuk kita bisa menjadi the star of God? Yang pertama kita akan buka dari Daniel 12 ayat yang ketiga. Daniel 12 ayat 3 berkata, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap
untuk selamanya. Daniel adalah seorang tokoh Alkitab yang punya sifat bijaksana. Dan kita untuk menjadi the star of God, jadilah bijak dalam hidup kita. Dalam mengambil sebuah keputusan, dalam mengambil apapun, dalam ngelakuin apapun, jadilah bijak. Jangan kita menabrak semuanya. Oh adalah gue lakuin semua, gue tabrak semuanya, enggak. Tapi kita harus bijak menimbang apa yang baik, apa yang bermanfaat, apa yang berguna buat kita. Itulah yang kita ambil. Kita nggak bisa melahap semua yang baik, semua yang tidak baik. Yang baik masuk, yang tidak baik masuk. Ini akan jadi sebuah komplikasi di dalam hidup kita. Orang sakit aja ada yang namanya sakit komplikasi, udah macam-macam dalam tubuhnya. Sekarang kalau kalian mau menjadi the star of God, menjadi anak-anak Tuhan yang bersinar, kita harus bijak dalam mengambil, dalam memutuskan, ngelakuin apapun. Gak bisa kita yang baik masuk, nanti dosa masuk, yang baik masuk, dosa masuk, dosa, baik. Gak. Saya katakan akan capek hidup kalian. Tapi hari ini, kalau kita menjadi orang-orang yang bijak, maka kita akan menjadi anak-anak yang bersinar. Bukan cuma untuk Tuhan, tapi untuk keluarga kita, orang tua kita, kakak adik kita, teman kita, semuanya yang ada di sekeliling kita. Lalu yang kedua, Filipi 2 ayat 12 berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Poin yang kedua, kerjakan keselamatan. Artinya apa? Kerjakanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup teman-teman semua. Jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang bernoda, beraib. Jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang setiap hari marah terus kerjaannya. Bersungut-sungut terus. Disuruh pelayanan, aduh gue lagi ya kan. Saya juga lagi bertobat ya. Saya pernah ngalamin fase dimana terus pelayanan. Dan saya ngerasa, saya lagi ya kan. Tapi bertobat teman-teman. Saya tahu itu bukan yang Tuhan kehendaki. Belajar untuk istilahnya kita tahu bahwa kita ini udah melenceng, sadari dan bertobat. Karena kalau dibiarin itu akan terus tuh. Akan terus. Nggak pernah ada udahnya. Tetapi hari ini kerjakan keselamatanmu. Dikatakan tadi ayat 15 supaya kita bercahaya di antara mereka yang gelap, yang sesat, yang mungkin belum terima Tuhan. Kita menjadi seperti bintang-bintang yang bersinar. Pilihannya tadi kan saya cuma dua. Kalian mau jadi anak terang atau mau jadi anak gelap? Udah itu aja. Simple. Mau jadi anak terang, mau jadi anak gelap, pilihan tangan kalian. Kalau mau jadi anak terang, kerjakanlah keselamatan kalian. Kerjakanlah firman Tuhan. Lakukanlah semua apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kalian. Supaya apa? Supaya kita bercahaya dan bersinar di tengah-tengah dunia ini. Yang ketiga, berdamai dengan diri sendiri.
Nah ini yang kadang sulit. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mungkin tanpa sadar kita ngelakuin kesalahan, mungkin bagi kita itu adalah sebuah hal yang biasa, sebuah hal yang wajar. Kita ngelakuin sesuatu mungkin tanpa sadar itu bukanlah yang Tuhan mau, tapi di dalam pikiran kita itu adalah hal yang biasa. Yang biasa menurut kita belum tentu biasa menurut Tuhan, teman-teman. Berdamai dengan diri sendiri. Siapa yang pernah sakit hati, boleh angkat tangannya teman-teman. Yang pernah terluka hatinya, ya, yang pernah galau, gak bisa move on, apapun itu. Itulah yang harus kalian damaikan dalam hidup kalian. Next slide. Nah, apa yang tidak baik? Trauma masa lalu, kebencian, dendam, gak bisa menerima keadaan. Ini lingkaran yang kadang-kadang anak-anak muda jumpai dalam hidupnya. Saya pernah trauma, pernah. Pernah benci sama orang, pernah. Benci sama teman, pernah. Dendam, pernah. Kecewa sama pemimpin, pernah. Kecewa sama rekan sepelayanan, pernah. Sebel sama rekan sepelayanan, pernah. Pernah semua. Sebel sama kohogi, sering. Tapi ya udah, sebel ya sebel, kecewa ya kecewa, benci ya benci, dendam ya dendam, udah gitu. Mau dibawa sampai kapan semua rasa itu dalam hidup kita, teman-teman? Kalau kita nggak punya yang namanya hati yang rela dididik sama Tuhan, mungkin hal-hal seperti ini akan terus menempel di hidup kita. Saya nggak mungkin benci sama kohogi terus menerus, tuh nggak mungkin. Kok angguk-angguk baik. Kalau saya benci sama dia sampai seumur hidup, ya mungkin salah satu dari kita nggak akan ada di tempat ini hari ini. Males sih ketemu, hogi lagi. Udah mukanya begitu, bewokan sekarang kan, pakai jaket lagi. Coba ada yang ketawa. Ketika hidupmu dipenuhi dengan benci, dendam, gak bisa terima kenyataan. Kalau ketemu orangnya pasti akan, aduh, malas. Saya pernah ngalamin itu, teman-teman. Kecewa dengan seseorang di tempat ini, seorang pemimpin. Soal ketemu saya akan menghindar. Lebih baik saya menghindar daripada saya melihat mukanya. Sebisa mungkin gak berkomunikasi, sebisa mungkin gak bertegur sapa, sakit hati, kesel, jengkelin. Tapi mau sampai kapan saya merasa seperti itu kepada dia? Yang notabene setiap minggu hampir ketemu. Mau ngumpet, mau ngelengos juga pasti akan kelihatan. Ya kan? Apalagi kalau pelayanan bareng, ya mau gimana? Tetapi ketika yang tidak baik ini mulai muncul dan berakar, maka saat itu juga pilihannya, kalian mau potong atau kalian mau biarkan ini bertumbuh dalam hidup kalian. Benci sama orang itu gak enak, teman-teman. Apalagi kalau sering ketemu, aduh udah gak enak. Mau sampai kapan ini dibawa dalam hidup kita? Mau dipotong langsung atau mau dibiarkan berakar kuat dalam hidup kita? Makanya berdamai dengan diri sendiri itu penting. Trauma
sakit hati, kecewa, ya kan? Gak bisa terima kenyataan. Ya udah, let it go. Hidup tuh harus berjalan. Kita gak bisa jadi anak Tuhan yang hidupnya stuck, diam di tempat. Tetapi istilahnya life must go on, ya kan? Hidup itu terus berjalan. Hari ini, apa yang sedang kalian alamin, kalian sendiri yang tahu dalam hidup kalian. Kalau ada hal-hal seperti ini yang sedang kalian alamin, malam ini pilihannya, potong atau biarkan bertumbuh dan berakar kuat dalam hidup kalian. 3 poin ini teman-teman, menjadi poin yang penting untuk kita bisa menjadi the star of God. Menjadi bintang-bintang yang bersinar, yang ada Tuhan dalam diri kita. Jangan kita menjadi bintang-bintang yang istilahnya kita bisa bersinar tapi gak ada Tuhan di dalam diri kita. 0, percuma. Kalau kalian mau jadi berkat, kalian mau jadi anak Tuhan yang wow, ya biarkan Tuhan yang lead hidup kalian. Next. Nah, ini pertanyaan yang pernah saya alami beberapa tahun yang lalu. Akan seperti apa atau apa yang akan terjadi 5-10 tahun ke depan? Coba saya ngajak setiap kalian mulai berpikir 5-10 tahun ke depan kalian bakal jadi apa? 5-10 tahun ke depan, apa yang akan terjadi dalam hidup kalian? Apakah 5-10 tahun ke depan kalian akan menjadi bintang-bintang yang bersinar? Atau kalian akan menjadi kegelapan yang menutup terang Tuhan di hidup kalian? Fase di mana kalian akan pindah kota, kuliah. Ini fase yang sangat penting, menentukan dan banyak godaan. Ya. Hari ini coba tanya dalam diri kalian. Aku, saya, gua mau jadi apa ya 5-10 tahun ke depan? Kesya, pernah berpikir 5-10 tahun depan mau jadi apa? Apa? Sukses. Oke. Livia, 5-10 years. Udah tahu mau dibawa kemana arah hidupmu. Udah tahu mau jadi apa? Apa? Apoteker yang benar. Amin. Setiap kalian punya dream, punya cita-cita. Dan itu yang akan kalian capai 5, 10, 15 tahun ke depan. Menjadi bintang yang bersinar atau menjadi kegelapan yang menutup terang itu di hidup kita. Tuhan punya rencana dalam hidup kalian. Amin. Dan biarlah rencana Tuhan dan rencana kalian itu saling bersaut-sautan. Ngomong semua ke Tuhan apa yang menjadi mimpimu, apa yang menjadi cita-cita kalian. Dan saya rasa Tuhan akan mendengar semua yang ada di hidup kalian. Saya undang pemain musik dan WL Single ke depan. Hari ini teman-teman, tadi ada step by step untuk kita bisa menjadi anak-anak yang bersinar terang. Untuk kita bisa menjadi the star of God-nya Tuhan. Untuk kita bisa menjadi terang yang bisa menyinari untuk sekeliling kita. Simple, start dari hidup kalian masing-masing. Semua tindakan, perbuatan, apapun itu
itu yang akan dilihat oleh orang. Tadi firman-Nya berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka bisa melihat perbuatan baik dari hidupmu. Hari ini kita diperlengkapi bagaimana kita menjadi terangnya Tuhan, menjadi bintang yang bersinar buat Tuhan dan juga buat dunia ini. Pilihan di tangan teman-teman semua. Ayat yang terakhir, 1 Yohanes 1 ayat 5 berkata, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Amin. Tuhan adalah terang di hidup teman-teman semua. Dan yang namanya di dalam Tuhan tidak ada kegelapan sama sekali. Kalau hari ini berkata, aduh kok saya hidupnya masih gelap. Berarti siapa yang ada di dalam diri teman-teman semua. Biar hari ini firman Tuhan berkata dalam hidup teman-teman semua. Kalian cross-check diri, kalian koreksi diri. Siapa yang kalian taruh dalam hidup kalian. Mari bangkit berdiri semuanya malam hari ini. Ini menjadi waktu di mana kalian harus memilih teman-teman. Memilih untuk menjadi anak-anak terang. Atau kalian mau memilih untuk kegelapan meredupi terangnya Tuhan dalam hidup kalian. Ingat, di saat kalian lahir baru, di saat kalian terima Tuhan sebagai juru selamat, terangnya hadir dalam hidup teman-teman semua. Dan yang bisa menjaga itu tetap menyala adalah pribadi masing-masing malam hari ini. Biar malam ini pilihan di tangan teman-teman semua. Kalian mau jadi anak-anak muda yang akan menggapai mimpi kalian di 5-10 tahun ke depan, atau kalian menjadi anak-anak muda yang redup, yang jatuh dan tergeletak. Kalian gak bisa ngejar mimpi, hidup kalian susah, kalian gak jadi apa-apa. Malam ini firman-Nya jelas berkata, jadilah anak-anak terang, jadilah bintang-bintang yang bersinar. Mari tutup mata kita. Biar malam ini sekali lagi kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan karena saya, tapi biar malam ini ambil waktu pribadimu dengan Tuhan. Ini menjadi waktumu dengan Tuhan saat ini. Biar engkau yang memutuskan apa yang harus kalian jalani. Start dari malam hari ini sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Ya Tuhan, segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu Tuhan, menjadi milik ya Yesus. Jadikan kami terang ya Tuhan di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Katakan sekali lagi, Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidup. Tuhan, ini hidup kami Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami serahkan kepadamu Tuhan sekali lagi malam hari ini. Biar setiap apapun Tuhan mimpi kami Tuhan,
cita-cita kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu Tuhan malam ini. Kau yang jamin Tuhan masa depan kami semua. Jadikan kami terang-Mu Tuhan. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia ini. Di tengah kegelapan dunia, membawa biar ini menjadi kerinduan hati kami Tuhan malam hari ini. Mari Bapa, terimalah hidup kami malam hari ini bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidup. Mari Tuhan pakai hidup kami menjadi bintang-bintang-Mu yang menyinari dunia ini Tuhan. Menjadi anak-anak terang yang Kau pilih dalam hidup kami. Mari Bapa, mari Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Lagu ini berkata, Tuhan kami serahkan hidup bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Dan pakailah aku Tuhan. Ini menjadi pertanyaan di setiap hidup teman-teman semua malam hari ini. Hidupmu mau seperti apa? Kau mau jadi apa? Kepada siapa kau menyerahkan hidupmu? Biar kalian menjawab di hati kalian masing-masing malam hari ini. Dan kalau kalian memilih Tuhan, saya boleh kasih jaminan, tidak ada kegelapan dalam hidupmu. Tapi kalau engkau berkata, aku mau masih menikmati dunia ini, aku gak mau Tuhan-Tuhanan, aku cuma mau jadi orang biasa, maka jangan salahkan Tuhan. Kalau gelap akan ada di hadapanmu. Shine like star, bersinar seperti bintang. Itu yang Tuhan mau dari hidup teman-teman semua malam hari ini. Mari ambil waktu 1 menit. Kalian doa ke Tuhan. Apa yang kalian pilih? Kalian mau ikut Tuhan, milih Tuhan? Katakan, Tuhan aku mau ikut Engkau. Atau kalian mau berkata, Tuhan aku gak mau Tuhan-Tuhanan dulu lah. Aku masih anak muda yang kecil, masih belum tahu apa-apa. Atau aku malas Tuhan untuk ikut-ikut yang beginian. Aku malas pelayanan, aku malas baca Alkitab, aku malas berdoa. Maka katakan itu di hadapan Tuhan malam hari ini. Tuhan mendengar seruan hatimu malam ini teman-teman. Dia hadir, Dia ada di tengah-tengah kita. Pilihan di tangan teman-teman semua. Saya nggak bisa nyelamatin kalian satu demi satu, tapi Tuhan yang saya sembah dan kita sembah, Dia Tuhan yang bisa menyelamatkan hidupmu dan membuat engkau menjadi anak-anak muda yang bersinar terang di dunia ini. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Mari Tuhan dengar doa kami, Tuhan dengar doa kami. Dengar seruan hati kami Tuhan malam hari ini.
seluruh. Dan ketika kau berkata, Tuhan aku pilih kau malam hari ini, aku memilih jalanmu, aku memilih terangmu malam ini. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan, ini hidupku, dan aku memilih kau Yesus malam hari ini. Biar terang kemuliaan-Mu Tuhan menyinari hidup kami. Bagimu, oh, bagimu Tuhan seluruh. Tuhan kami serahkan hidup kami. Pakai kami Tuhan, pakai hidup kami menjadi terang kemuliaan-Mu Tuhan di dunia ini. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Bagimu, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh. Oh Yesus, biar kami menjadi the star of God. Kami menjadi bintang-bintang yang bersinar Tuhan, mulai dari malam ini. Terpancar sinar kemuliaan-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Sampai bumi. Sekali lagi katakan sama-sama, bagimu, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh. Pakailah aku Tuhan, oh, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Genapi, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Genapi, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Beri menjadi pengakuan iman kami di hadapan-Mu. Beri menjadi deklarasi iman kami Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan seluruh hidup kami. Kami serahkan Tuhan sekali lagi ke dalam tangan kuasa-Mu. Pakai kami Tuhan, menjadi terang-terang kemuliaan-Mu Tuhan di dunia ini Tuhan. Biar dari hidup kami Tuhan, banyak orang akan merasakan sinar-Mu. Banyak teman-teman kami akan merasakan kasih-Mu Tuhan dari hidup setiap kami. Start dari malam ini Tuhan, pakai hidup kami lebih lagi. Mungkin kadang kami gak mengerti, tapi buat kami mengerti Tuhan dengan cara-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan malam hari ini, sebelum kami Tuhan benar-benar menjadi generasi bintang-Mu Tuhan, biar malam ini Tuhan terus Tuhan keluar cahaya dari hidup setiap kami. Bukan cahaya yang redup, tapi cahaya yang menyala-nyala dari hidup setiap kami Tuhan. Kami gak mau Tuhan api kami padam. Kami gak mau Tuhan roh kami menua, tapi biarlah roh Tuhan dibangkitkan dalam hidup setiap kami, dan api-Mu tetap menyala dalam hidup setiap kami Tuhan. Mari Bapak, biar malam hari ini kami di tempat ini Tuhan, mari pakai kami menjadi sinar-sinar, menjadi bintang-bintang yang menyinari sekeliling kami Tuhan. Kami percaya malam hari ini Tuhan, di dalam Engkau tidak ada kegelapan, dan kami memilih Yesus, kami memilih Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, biar semua yang buruk, semua yang tidak baik kami potong, kami patahkan, kami buang jauh-jauh dari hidup setiap kami. Dan biar yang daripada-Mu Tuhan, yang baik, yang dari Tuhan mulai masuk menghidupi setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, malam hari Tuhan, kami akan menjadi pribadi yang berbeda di saat kami pulang nanti. Kami menjadi anak-anak muda yang dibangkitkan kembali. Biar ada gairah, ada passion yang Kau berikan dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau menaikkan semua apa yang sudah kami terima, apa yang sudah kami naikkan di hadapan Kau. Biar semuanya Tuhan boleh jadi sesuai iman dan percaya kami Tuhan. Terima kasih Bapa, yang di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan sama-sama
Amin.